Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan belajar mengenai ekskursi dalam pembelajaran MIPA. Nah, saya Ferdaria akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan ekskursi. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke pengertian ekskursi. Ekskursi merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung bagi pelajar MIPA, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, melalui kegiatan ini, pelajar diajak belajar di luar kelas dengan mengunjungi beberapa tempat seperti museum, pasar, sekolah, tempat wisata, atau komunitas sosial. Lanjut, kita masuk ke bagian tujuan ekskursi. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang nyata di luar kelas. Nah, peserta didik dapat melihat langsung bagaimana bahasa Indonesia digunakan oleh kelompoknya dalam berbagai konteks. Misalnya saat berinteraksi di pasar, berdialog di tempat wisata, atau membaca papan informasi di tempat umum. Pengalaman ini membantu mereka memahami bahasa secara lebih alami. Nah, yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Ekskursi memberikan kesempatan bagi pelajar MIPA untuk berlatih berbicara, mendengar, dan berinteraksi langsung dengan penutur asli bahasa Indonesia. Hal ini sangat penting karena bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jembatan untuk memahami budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan aspek bahasa, budaya, dan sosial. Nah, melalui kegiatan ekskursi, pembelajar tidak hanya berfokus pada bahasa, tetapi juga mengaitkan unsur budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Misalnya ketika mengunjungi pasar tradisional, peserta didik tidak hanya belajar tentang kata-kata atau kalimat, tetapi juga tentang etika berbelanja, keramahan, dan cara tawar-menawar yang khas Indonesia. Nah, yang keempat, menghindari kejenuhan belajar di kelas. Suasana kelas yang monoton kadang membuat siswa merasa bosan. Ekskursi menjadi solusi untuk membangkitkan semangat dan motivasi belajar, karena mereka bisa belajar sambil berpetualang dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan rasa empati dan pemahaman lintas budaya. Saat berkunjung ke tempat sosial seperti panti asuhan atau komunitas lokal, peserta didik dapat memahami nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan kepedulian sosial yang merupakan bagian penting dari budaya Indonesia. Saya Anissa Agusman yang akan membawakan materi ketiga, yaitu jenis-jenis ekskursi. Ada 4 jenis ekskursi utama yang sering digunakan. Yang pertama, ekskursi budaya. Menurut Kusmiatun 2016, ekskursi budaya adalah kunjungan ke situs budaya yang sering dikunjungi orang-orang seperti museum, cagar budaya, padepokan seni, keraton, candi, dan sebagainya. Tujuannya adalah memperdalam wawasan pelajar tentang sejarah, budaya, adat istiadat, dan seni tradisional Indonesia secara langsung. Manfaat dari ekskursi budaya ini dapat membuat peserta didik belajar kosakata budaya seperti nama-nama alat musik tradisional, pakaian adat, dan upacara tradisional. Ekskursi ini juga dapat mengembangkan pemahaman lintas budaya, sehingga peserta didik menjadi lebih peka terhadap norma sopan santun dan nilai sosial masyarakat. Terakhir, ekskursi ini membentuk sikap apresiatif terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Ekskursi yang kedua yaitu ekskursi wisata. Ekskursi wisata melibatkan kunjungan ke objek wisata alam dan budaya seperti pantai, desa wisata, taman wisata sejarah, dan tempat rekreasi lainnya.
Jenis ekskursi ini selain memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan bahasa Indonesia pada kehidupan sehari-hari, sekaligus juga mengenalkan keindahan gunung dan tempat kuliner lokal. Peserta didik juga bisa sambil melakukan wawancara ringan dengan pedagang, pemandu wisata, atau masyarakat lokal. Manfaat dari ekskursi ini, peserta didik bisa belajar dialog bahasa sehari-hari, seperti ungkapan membeli, menawar, menanyakan arah, dan sapaan. Ekskursi ini juga mengembangkan kemampuan berinteraksi spontan peserta didik di luar lingkungan formal, dan juga meningkatkan motivasi dan keakraban antara pelajar melalui suasana belajar yang menyenangkan. Jenis yang ketiga yaitu ekskursi akademik. Ekskursi akademik ini adalah kunjungan ke institusi pendidikan dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi. Tujuannya adalah mengenalkan pelajar BIPA pada sistem pendidikan, kegiatan belajar mengajar, dan suasana akademik di Indonesia. Contohnya kunjungan ke sekolah taman kanak-kanak, SMP, SMA, atau universitas. Ekskursi ini memberi wawasan tentang lingkungan pembelajaran dan bahasa yang digunakan dalam konteks akademik, sehingga peserta didik memahami bahasa dan bahasa akademik seperti bahasa dalam presentasi, kegiatan diskusi, hingga bahasa pada interaksi guru dan siswa. Ekskursi ini juga mendorong kemampuan peserta didik dalam beradaptasi di lingkungan pendidikan Indonesia, serta memperkenalkan nilai-nilai kedisiplinan, gotong royong, dan kerjasama yang menjadi bagian dari budaya akademik di Indonesia. Ekskursi yang keempat yaitu ekskursi sosial. Ekskursi sosial berupa kunjungan ke institusi sosial atau komunitas masyarakat seperti panti asuhan, rumah singgah anak jalanan, tempat pengelolaan sampah, atau lokasi kegiatan sosial lainnya. Melalui kegiatan sosial ini, peserta didik terlibat langsung dalam aktivitas sosial dan kemanusiaan untuk menumbuhkan kepedulian dan empati sosial mereka, sekaligus menjadi ajang latihan berbahasa secara nyata. Ekskursi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung terkait kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan empati, serta mengembangkan keterampilan berbahasa dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Manfaat dari ekskursi ini yaitu membiasakan peserta didik dengan ungkapan sopan, empati, dan solidaritas, serta meningkatkan pemahaman terhadap realitas sosial dan nilai kemanusiaan di Indonesia. Jenis-jenis ekskursi yang tadi saya jelaskan pada dasarnya memberikan pengalaman pembelajaran yang autentik dan memperkaya pemahaman bahasa Indonesia dengan konteks budaya dan sosial. Strategi ini juga membantu menghindari kejenuhan dalam proses belajar di kelas dan meningkatkan motivasi pelajar melalui kegiatan nyata di lapangan. Adapun manfaat ekskursi dalam pembelajaran yaitu memperdalam pemahaman lintas budaya dan nilai sosial, meningkatkan kemampuan berbahasa dan dalam konteks nyata, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, serta mengembangkan motivasi belajar dan keakraban antar pelajar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.